Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Asri Wahyuni. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 3, Universitas Islam Riau. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Rubio Jaya untuk mata pelajaran biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya untuk materi proses pembentukan urin dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Mari kita saksikan bersama. Oke, siapkan ketua kelasnya. Mulai. Batu saya. Beritahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua? Oke, kita cek dulu kehadirannya ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini. Angela Berlian, Gladys, Ilham, Laili, Nina. Alhamdulillahirrabbilalamin, jumlah seluruhnya itu penuh, tidak ada yang absen pada hari ini. Nah, untuk hari ini itu kita akan mempelajari tentang lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya itu Ibu akan menyampaikan atau memberikan pretest terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Oke, Ibu kasih waktu nanti untuk mengerjakannya itu kurang lebih 3 menit saja, nanti langsung ditulis namanya dan dikerjakan ya. Jangan lupa kamu. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, coba perhatikan di depan, nak. Apa yang kamu lihat? Gambar apa itu? Ginjal. Nah, benar. Ini adalah gambar ginjal yang mana terdapat pada tubuh kita. Berapa jumlahnya? Ya, ada 2. Nah, terletak dekat pinggang. Nah, apa kira-kira fungsi dari ginjal ini? Ada yang tahu apa fungsi dari ginjal? Nah, untuk membentuk urin. Nah, bagaimana proses pembentukan urin? Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik ini nanti membuat proses kerja ginjal itu dalam proses pembentukan urin. Nah, melalui diskusi kelompok. Nah, dari sini kita lihat bahwa nanti kita akan melakukan kerja kelompok, kemudian kita akan membuat sebuah proyek. Nah, proyek ini adalah berkaitan dengan proses kerja ginjal dalam proses pembentukan urin. Nah, dari sini nanti, dari pembuatan itu Ibu harapkan kalian memahami bagaimana struktur dari nefron, kemudian bagaimana tahap-tahap dalam pembentukan urin, kemudian apa yang dihasilkan sebenarnya, zat apa sisa
dari proses pembentukan urin itu yang harus kita keluarkan. Nah, kira-kira apa manfaat yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari tentang proses pembentukan urin? Ada yang tahu? Manfaatnya bagi kita nih. Iya, ternyata ginjal ini salah satu adalah untuk memproses pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, jadi dengan kita mempelajari proses pembentukan urin ini, kita tahu bahwa ada zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, zat itu bisa berbahaya bagi tubuh kita. Nah, apa dampaknya itu? Kita tidak boleh menahan air kencing. Ya, tidak boleh menahan air kencing. Nih, kalau tahan nanti bisa menyebabkan penimbunan zat yang tidak berguna lagi. Nah, sebelum kita masuk terhadap materi tentang proses pembentukan urin, nah kita ini relax dulu, santai dulu. Nah, kita beri semangat dulu. Silakan semuanya berbaris di sampingnya. Kita melakukan ice breaking. Oke, kita ikuti gerakannya. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Sudah semangat? Sudah, oke. Kalau sudah, kemarin itu kita sudah membagi kelompok ya. Nah, sudah membagi kelompok belajar. Nanti silakan ke kelompoknya masing-masing. Di sana nanti di kelompok itulah nanti kita akan membuat sebuah proyek. Nah, tapi sebelum itu nanti kita mau lihat video dulu pembelajaran. Nah, silakan ke kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok masing-masing ya. Oke, sudah ke kelompoknya masing-masing.
Sudah, oke kita lihat ya video pembelajaran bagaimana proses pembentukan urin. Nah di sini nanti nak perhatikan dengan seksama bagaimana prosesnya karena itu yang akan kita buat di dalam pembuatan proyek ya. Oke, kita lihat. Fungsi ini memiliki banyak mitokondria untuk memproduksi banyak ATP untuk transport aktif. Ductus collectivus atau tubulus collectivus adalah saluran yang berfungsi untuk mengumpulkan urin dari berbagai nefron yang kemudian dibawa ke pelvis dan disimpan dalam kantong kemih untuk beberapa saat sebelum dikeluarkan. Tiga, filtrasi. Nah, kemudian dari proses filtrasi itu akan dihasilkanlah urin. Kemudian, ketiga adalah fermentasi atau proses pembentukan urin. Nah, di sana tadi ada hasil akhir dari proses pembentukan urin di mana dihasilkannya adalah yang harus dikeluarkan itu dalam bentuk apa tadi? Iya, udah sesungguhnya apa kandungannya nak? Masih ingat? Ada air, kemudian asam folat ya, kemudian amonia, terus keratin, garam, kemudian urea amonia ya, itu adalah yang diekspresikan nanti saat proses pembentukan urin atau hasil urin sesungguhnya. Nah, nanti silakan dari proses tadi itu adalah proses pembentukan urin. Nah, pembentukan urin itu tadi sudah dijelaskan ada beberapa tahapannya. Nah, nanti di sana yang kamu buat proyeknya itu, nak, nanti kan kamu akan membuat proyek ini di kelompoknya, nanti Ibu akan membagikan SKPD-nya. Kemudian kamu bekerja di dalam kelompok, membuat alat-alat, membuat proses pembentukan urin. Alat dan bahannya sudah dibawa. Ini sudah terlihat ada yang membawa ya. Nah, sudah dibawa dan silakan mulai dikerjakan menurut kreasinya masing-masing bagaimana proses pembentukan urin itu sesungguhnya. Nah, di sini kita atur penjadwalannya ya, bahwa kamu harus memanage betul bagaimana proses pembentukan itu jadi tepat waktu dan selesai. Karena tema kita proyek ini adalah proses pembentukan urin. Nah, silakan mulai bekerja di dalam kelompoknya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Sudah ya? Oke, sudah. Ya. Pastikan siapa yang memegang. Kemudian 2 orang memegang, satu yang ya, 2 orang yang memegang. Dua orang yang memegang.
Ya, kelompok lain silakan lah. Apa yang kurang, apa yang harus ditambahi di sini di kelompok dua. Apakah ada yang salah? Nanti kita lihat ya. Teman-teman, ini kita belajar khususnya. Nggak belajar, bibisnya belum ada. Ya, karena uji coba tadi ya. Oke, kita perhatikan ya. Untuk kelompok dua akan mempresentasikan hasil proyeknya. Apakah sukses? Kita lihat. Yuk, perhatikan ya. Kelompok dua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat-berkatnya kita dapat berkumpul di kelas kita yang berbeda ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Dinda Kusmawardani dari kelompok perwakilan dari kelompok 2 dan Donawo serta Nur Savitri dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ada 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertamanya terjadi di mana, kemudian apa yang dihasilkan. Filtrasi terjadi di badan pembuluh dan terjadi glomerulus dan akan menghasilkan urin merah. Terakhir globulus proksimal, yaitu di tahap reabsorpsi dan dengan menghasilkan urin sekunder. Lalu jalan melalui ke augmentasi ke globulus besar, lalu terjadi urin yang sesungguhnya. Dia produk Jepang gitu ya. Tadi sudah menanya gitu ya.
kita.